Sahabat Hermina Pekanbaru, di sini kami akan memulai siaran langsung ya. Dr. Riko Irawan yang akan menjadi pembicara. Di sini kita akan membahas tentang pencegahan penyebaran virus corona. Untuk lebih lengkapnya, kita serahkan kepada Dr. Riko Irawan. Silakan Dok untuk menyampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berbicara tentang wabah ataupun pandemi yang sangat merisaukan ke seluruh umat, baik itu di Indonesia ataupun di dunia, yaitu namanya COVID-19. Jadi kita harus tahu dulu nih, COVID-19 itu apa sebenarnya. Jadi, COVID-19 adalah suatu jenis virus ataupun coronavirus yang baru ditemukan. Jadi sebelumnya belum ada nih COVID-19 ini. Kenapa dinamakan COVID-19? Karena pertama kali itu ditemukan di kota Wuhan pada bulan Desember tahun 2019. Makanya namanya COVID-19. Nah, awalnya itu terjadi di kota Wuhan, Cina. Sampai sekarang itu sudah hampir ratusan negara yang terdampak oleh virus COVID ini, terutama kita, negara Indonesia, dan khususnya sekarang di Pekanbaru sudah masuk ke dalam zona merah ya. Zona merah artinya sesama warga Pekanbaru itu beresiko menularkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita warga Pekanbaru harus ekstra hati-hati terhadap virus ini. COVID-19 dia sama kelompoknya dengan virus, kalau masih ingat dulu itu virus SARS ataupun virus MERS. Mereka satu kelompok tapi berbeda. Nah, untuk yang COVID ini dia baru ditemukan. Perbedaannya dia sangat cepat dan masif dari segi penyebarannya. Jadi COVID-19 ataupun coronavirus 19 ini dia menyerang sistem saluran pernapasan, baik itu saluran pernapasan atas ataupun saluran pernapasan bawah. Nah, kalau menyerang saluran pernapasan, kita tahu bahwasanya gejalanya nanti akan, pertama bisa terjadi batuk, apakah itu batuk kering ataupun batuk berdahak, bisa terjadi flu, apakah tersumbat ataupun cuman meler, bisa juga terjadi demam, bahkan yang lebih parahnya dia akan menyerang sistem pernapasan bawah, yaitu terjadinya pneumonia ataupun radang pada paru-paru pasien yang terkena COVID. Nah, ketika terjadi itu, biasanya akan disertai dengan gejala menyerang saluran pernapasan bawah ataupun terkena pneumonia. Pneumonia ini adalah radang pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Nah, ketika itu terjadi, gejalanya bisa jadi lebih parah, artinya bisa terjadi sesak yang berat, bahkan fatalnya bisa sampai terjadi kematian. Jadi memang harus kita waspadai virus-virus COVID ini dan tidak boleh dianggap sepele ataupun dianggap gampangan. Artinya kita harus memang waspada betul tentang COVID ini. Nah, bagaimana penyebaran dari virus COVID ini sendiri? Sampai saat ini WHO ataupun badan-badan yang terkait tentang kesehatan mengatakan bahwasannya virus ini menyebar melalui percikan, yaitu percikan bersin ataupun ludah ataupun batuk dari orang yang mempunyai virus COVID di tubuhnya. Jadi makanya penting melakukan social distancing ataupun physical distancing, paling tidak jaraknya 1 meter minimal. Nah, fungsinya di situ. Ketika kita berdekatan dengan orang yang punyai virus COVID di dalam dirinya tetapi belum bergejala ataupun masih bergejala ringan dan tidak memakai masker, si pasien ini batuk ataupun bersin, kita berjarak kurang dari 1 meter. Artinya percikannya itu bisa langsung masuk ke saluran pernapasan kita melalui hidung ataupun melalui mulut. Nah, kita termasuk salah satu orang yang berisiko di situ. Artinya selalu gunakan masker dan selalu melakukan jarak yang 1 meter, social distancing. Itu dari segi penyebaran. Ada beberapa istilah tentang virus COVID ini. Jadi sebenarnya banyak istilah, ada suspek, ada ODP, ada PDP, ada OTG. Itu terlalu luas. Tetapi di sini mungkin kita sempitkan agar satu pemahaman, karena
Yang paling penting dari COVID ini adalah pemahamannya. Jadi kita ambil saja istilah ODP dan PDP. Nah, ODP adalah itu istilah di COVID dengan arti orang dalam pemantauan. Nah, itu dari ODP. Sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Perbedaannya apa antara ODP dan PDP tersebut? ODP adalah orang dalam pemantauan. Artinya, semisal seseorang ada riwayat kontak dengan pasien terduga COVID ataupun ada riwayat bepergian keluar kota dalam 14 hari ini, itu dulu. Tetapi karena sekarang Pekanbaru termasuk zona merah, itu bisa diberlakukan dan bisa juga tidak. Artinya ketika dia ada kontak dengan pasien COVID dan tidak ada riwayat bepergian keluar kota Pekanbaru, hanya di Pekanbaru saja, masih bisa kita masukkan ke dalam ODP karena Pekanbaru masuk dalam zona merah. Tapi belum menimbulkan gejala. Nah, jadi ketika dia kontak, kita sadar diri nih. Kemarin saya kontak nih dengan pasien curiga COVID. Sekarang pasiennya lagi diisolasi, misal begitu. Jadi kita harus sadar diri. Kita harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena masa inkubasi dari virus corona ini itu selama 14 hari. Masa inkubasi adalah masa pertama virus masuk sampai menimbulkan gejala pada tubuh penderitanya. Jadi, makanya dikasih rentang waktu sama WHO 14 hari. Jadi, ketika kita ada kontak dengan pasien COVID ataupun pasien yang curiga COVID, kita harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dalam 14 hari itu selalu kita pantau apakah hari kedua, hari ketiga, atau bahkan hari ke-10 kita menimbulkan gejala. Contoh, gejala seperti tadi, apakah ada bersin, apakah ada demam, apakah ada batuk, atau apakah ada sesak. Ketika gejala itu ada dan riwayat kontak dalam 14 hari ada, kita langsung pergi ke rumah sakit. Artinya ketika sampai di rumah sakit kita harus jujur ini. Nanti akan di screening melalui security depan, apakah ada gejala mengarah ke COVID, apakah ada kontak dengan pasien yang curiga COVID. Kita harus sampaikan apa adanya, persiapan khusus, terutama masker bedah, baju yang APD yang lengkap. Artinya alat pelindung diri yang lengkap untuk tenaga medis, baik itu perawatnya, dokternya, tenaga labnya, bagian ronsen dan semuanya. Artinya apa? Itu untuk proteksi diri dari tenaga medis agar tidak tertular. Nah, jadi ini sangat penting kejujuran, kesadaran dari masyarakat semuanya dan pasien semuanya tentang riwayat yang diderita agar tenaga medis tidak tertular. Karena kalau tenaga medis tertular, artinya kita akan kekurangan orang-orang yang bisa mengobati COVID ini. Jadi sekali lagi pesannya, kejujuran itu sangat diharapkan. Nah, oke.